Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bintari Rahmawati SPD dari SMA Negeri 1 Kayen, CGB Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru menjadi tauladan dalam berperilaku positif. Menciptakan budaya positif adalah wajib bagi setiap warga sekolah, karena mampu menciptakan motivasi intrinsik dalam diri murid, sehingga murid mampu membentuk budi pekerti dan kebaikan dirinya sendiri. Hal positif yang perlu diterapkan adalah konsep disiplin positif. Dengan memahami motivasi perilaku manusia antara hukuman dan penghargaan menjadi posisi kontrol, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan tatanan yang dipahami murid, mengajarkan bagaimana cara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan yang dianut sebagai bagian dari pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan kemampuan mengarahkan diri pada disiplin diri yang muncul secara internal dari dalam diri sehingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia dan ingin dicapai oleh setiap individu. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini, untuk poin pertama dan poin kedua merupakan motivasi eksternal, karena perlu adanya motivasi dari lingkungan untuk melaksanakan teori motivasi yang mereka akan lakukan. Sedangkan untuk motivasi di poin ketiga merupakan motivasi internal, di mana tidak memerlukan orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan. Di sini kita bahas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah, berasal dari pihak guru, berupa fisik atau psikis, murid sebagai objek yang tersakiti. Sedangkan konsekuensi adalah hal yang disepakati dan dibahas serta disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap tidak nyaman saat melaksanakan konsekuensi atas kesalahannya. Sedangkan restitusi mengajarkan murid mencari solusi terbaik dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang baik. Setelah itu kita membahas tentang posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima merupakan posisi tertinggi yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer merupakan posisi tertinggi karena dapat berbuat diskusi bersama murid dan mengacu pada restitusi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendiskusikan solusi dari permasalahan, dan guru membimbing murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan diri. Tercipta murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan mewujudkan kesepakatan antara guru dan murid dalam sekolah atau kelas.
Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan oleh seluruh sivitas sekolah dalam lingkungan sekolah. Di sini yang terpenting adalah kita mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah yang dihadapi oleh murid. Guru sebagai manajer melakukan 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuan dari restitusi ini adalah terwujudnya murid mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan segitiga restitusi mendukung adanya gerakan budaya positif. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, hubungan antara budaya positif adalah mengarahkan pada tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sedangkan hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah di mana nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan budaya positif dapat terwujud dalam mendorong kolaborasi dan keyakinan sekolah yang disepakati bersama dengan adanya nilai dan peran guru penggerak. Hubungan antara budaya positif dengan visi guru penggerak adalah perubahan berdasarkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah berpihak pada murid. Sesuai prakarsa perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara, terbentuknya profil pelajar Pancasila. Poin refleksi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sejauh mana pemahaman tentang konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami konsep budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar manusia serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang telah dan belum dilaksanakan di sekolah saya. Pengalaman menarik saya adalah ketika saya harus menjelaskan ke rekan sejawat tentang pengalaman saya mempraktikkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Saya sangat bersemangat dan bahagia saat membagi hal menarik pada rekan sejawat tentang budaya positif di sekolah. Pembiasaan budaya positif menjadi hal baik yang saya dapatkan, begitu juga untuk lingkungan sekolah saya. Saya perlu lebih banyak perbaikan pada rencana tindak lanjut akan program budaya positif yang belum terlaksana di sekolah, dengan berkomunikasi langsung ke kepala sekolah agar tercapai visi dari nilai dan peran guru penggerak, yaitu terselenggaranya pembelajaran berpusat pada murid. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia di mana penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Dari pertanyaan tersebut, saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya sebagai manajer saat menangani masalah melalui segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti adalah saya sering menangani murid yang bolos sekolah karena terlambat bangun di pagi hari. Saya memposisikan diri sebagai manajer, menggunakan langkah segitiga restitusi melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan.
Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya sangat senang dan bahagia dapat mempelajari hal baru dan termotivasi untuk bergerak memperbaiki diri sesuai nilai-nilai keyakinan budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal baik adalah terwujudnya motivasi internal pada seluruh sivitas sekolah untuk menerapkan budaya positif sesuai nilai kebajikan yang diyakini. Perlu perbaikan untuk guru menerapkan peran sebagai manajer di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya berperan sebagai teman. Perasaan saya saat itu ragu. Ketika saya menjadi teman, harapannya murid merasa nyaman dan terbuka pada saya. Setelah mempelajari modul ini, peran saya sebagai manajer lebih menyenangkan dan tenang karena dapat berkomunikasi baik, membantu murid lebih mandiri dan bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya hanya mempraktikkan satu tahap restitusi, yaitu pada menstabilkan identitas. Dengan memberi pertanyaan, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kita bisa menyelesaikan ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain menurut saya penting adalah dengan memaksimalkan kolaborasi rekan sejawat untuk mengaplikasikan budaya positif di sekolah dan berkomunikasi baik dengan orang tua murid untuk membangun budaya positif di lingkungan tempat tinggal murid agar budaya positif dapat menjadi pembiasaan dan membentuk profil pelajar Pancasila pada murid. Terima kasih, mari bergerak bersama mewujudkan budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.